Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kak Anita. Ya, hari ini saya akan membahas tentang presisi dalam validasi metode analisis. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe gratis, like dan komen kalau misalnya ada pertanyaan, serta bunyikan lonceng untuk senantiasa mendapatkan informasi terbaru dari channel Kakak. Oke, kita akan bahas tentang apa itu presisi. Ya, jadi presisi itu merupakan tingkat pengulangan dari suatu metode analisis di bawah kondisi normal. Jadi kalau misalnya sesuatu itu diuji berkali-kali pada kondisi yang tepat atau yang tanpa pengaruh, nah itu disebut sebagai presisi. Nah, presisi sendiri bisa dibedakan menjadi dua, yaitu repeatability atau pengulangan dalam intraday dan intermediate presisi atau inter-day. Presisi sendiri ditentukan dengan nilai persen RSD atau persen Kavi. Ya, koefisien korelasi untuk semua pengulangannya. Nah, jika sampel itu dianalisis dengan beberapa kali replikasi pada hari yang sama, jadi kalau misalnya 3 kali pengulangan, 7 kali pengulangan dalam hari yang sama, itu disebut sebagai intraday presisi. Sedangkan kalau misalnya dilakukan pada hari yang berbeda-beda atau 3 hari berturut-turut, contohnya disebut sebagai interday presisi. Untuk persyaratan persen KV atau persen RSD itu kurang dari 2%. Kadang ada yang mempersyaratkan 1,5%. Untuk rumus menghitung SD, jadi yang pertama sebelum kita menghitung persen KV atau persen RSD, kita harus menghitung SD-nya dulu atau standar deviasi. Baru kita bisa menghitung persen KV atau persen RSD. Nah, dengan rumus seperti itu. Nah, X bar sendiri merupakan rata-rata dari tabel, dari data. Maaf. Nah, data tadi kan ada pengulangan. Nah, pengulangannya itu di rata-rata. Oke, kita lihat kasusnya. Ini contohnya adalah senyawa quercetin sebagai senyawa aktif yang terdapat pada daun asam jawa. Pengujiannya menggunakan spektrofotometri UV vis. Nah, ini sebelum dilakukan maka metodenya harus divalidasi sebagai salah satu persyaratan penjaminan mutu. Salah satu pengujian validasi yaitu presisi menggunakan larutan baku standar seri quercetin. Larutan standar yang digunakan dengan konsentrasi 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm, dan 12 ppm yang semuanya diukur serapannya pada gelombang maksimum atau panjang gelombang maksimum 361,8 nanometer. Pada setiap kali konsentrasi itu dilakukan pengukuran atau pengulangan sebanyak 7 kali. Nah, hasilnya bisa dilihat dalam tabel. Sekarang pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah nilai persen koefisien korelasi atau persen RSD? Yang B adalah apakah pengujian tersebut memenuhi syarat? Yuk kita lihat tabelnya. Nah, ini ada 5 konsentrasi 4 sampai 12 ppm yang kesemuanya diukur dengan 7 kali replikasi atau 7 pengulangan. Jadi 4 ppm diukur absorbansinya pada replikasi 1, kemudian 2 sampai ke 7. Nah, datanya seperti itu. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ini ada beberapa tahap. Yang pertama, kita cari nilai rata-rata dari pengulangan atau absorbansinya. Nah, ada 7 kali pengulangan absorbansi, kita rata-rata, kita jumlahkan dulu semua total absorbansi dibagi dengan jumlah pengulangan. Totalnya 1,614 dibagi dengan 7 kali pengulangan. Hasilnya nilai rata-rata absorbansinya 0,231. Kenapa 3 angka di belakang koma? Ya, mengikuti dari nilai angka penting karena data absorbasinya 3 angka di belakang koma. Nah, yang kedua, setelah menghitung nilai rata-rata, maka kita menghitung SD. Nah, SD ini kita bisa pakai kalkulator atau pakai Excel. Jadi tinggal masukkan semua
data replikasi pada kadar 4 ppm, kemudian langsung kita klik untuk tahu standar deviasinya. Kalau pakai kalkulator bisa dimasukkan satu persatu. Nah, nilai SD-nya adalah 0,00378. Terus tahap yang ketiga, kita cari nilai persentase RSD atau persen Kavi. Nilainya dengan rumus SD per X bar atau X rata-rata kali 100%. Nah, SD-nya 0,00378 dibagi 0,231 kali 100%. Hasilnya 1,636%. Nah, berdasarkan hasil pengujian berarti diperoleh persen RSD atau persen Kavi 1,636% yang kurang dari 2%, sehingga pengujian ini memenuhi syarat. Nah, kesimpulannya dari pengujian presisi ini adalah diperoleh data persen RSD atau persen Kavi 1,636%, sehingga karena kurang dari 2% maka hasilnya memenuhi syarat presisi. Oke, jangan lupa senantiasa ikutin channel kakak ya, subscribe gratis di Dosen Farmasi Cantik. Kalau misalnya masih bingung, masuk kolom komentar ya. Terus bunyikan lonceng dan like jika kalian suka. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.